Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang berbahagia kini kita masih dihadirkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh salat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari salah beliau itu kita terselamatkan dunia sampai akhir nanti insyaallah. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat Allah yang kita terima sampai kita tidak bisa menghitungnya. Allah katakan, wa ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, engkau tidak akan bisa menghitung nikmatku itu. Nah, maka dari itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini ada sedikit catatan kecil yang saya baca bahwa ketaatan kepada Allah itu menjaga keharmonisan jiwa kita. Seperti ketahui, alam semesta ini secara disiplin taat mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh Sang Pencipta, Maha Pengatur. Ketaatan itulah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sunatullah, yang memungkinkan alam semesta ini dapat kokoh, rapi, dan seimbang. Bisa dibayangkan akibatnya bila bumi suatu ketika membangkang, tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, pastilah alam raya ini akan rusak binasa. Jika langit dan bumi taat kepada aturan Sang Pencipta, maka tentulah manusia akan sama halnya dengan alam semesta ini, karena manusia adalah juga makhluk ciptaannya. Semestinya lah manusia wajib memiliki sifat ketaatan pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Di dalam Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an yang disebut dengan takwa. Karena jika tidak, maka manusia tidak akan dapat kokoh, rapi, dan seimbang, sehingga akhirnya menyebabkan jiwa sakit. Ia akan dilanda oleh rasa khawatir dan gelisah atau stres, tidak dapat ikhlas, tidak dapat khusyuk, menghalangi sabar, dan lainnya, dan sebagainya. Ternyata rahasia ini Allah beritahukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya tidak akan ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka dari itu, alhamdulillah, marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang sesungguh-sungguhnya sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sehingga kita dapat nanti mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Alhamdulillah,
saya tutup dengan satu kalimat yang cukup bijaksana. Kerusakan manusia itu terjadi ketika ia mengganti perintah Tuhannya dan perintah nafsunya. Sekali lagi saya bacakan, kerusakan manusia itu terjadi ketika ia mengganti perintah Tuhannya dengan perintah nafsunya. Demikian aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.